Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Syukri Hamdi SEMM. Perkenalkan nama saya Oksa Wellen. NIM saya 29021500024. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan atau mereview sebuah skripsi dari mahasiswa untuk memenuhi tugas UAS pengantar akuntansi. Langsung saja kita review. Ini skripsinya dari mahasiswa yang bernama Sumarni dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi juga Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini dia menganalisa tentang analisis arus kas terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana. Studi kasusnya PT Bukit Sejahtera. Ini saya akan jelaskan dulu apa itu arus kas. Laporan arus kas itu adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Adapun komponen yang ada di arus kas itu, yang pertama ada arus kas kegiatan operasional atau operation cash flow. Yang kedua ada arus kas investasi atau invest cash flow. Yang ketiga ada arus kas pendanaan atau finance cash flow. Ya, segitu aja penjelasan saya tentang arus kas. Ini lanjut kita nge-review skripsi dari Mbak Sumarni. Lanjut aja kita ke bawah. Halaman judulnya ini tadi, halaman judulnya analisis arus kas terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana. Ini ada persembahan karya ilmiahnya. Ini moto hidupnya, puncak gunung tidak mungkin kita capai hanya dengan memandang dari jauh. Once you give up, you lost. Ini lembaran pengesahan, lembaran pernyataan, abstrak, kata pengantar. Ini daftar isinya yang halaman I2 itu halaman judul, yang 3 moto persembahan, yang keempat persetujuan, yang kelima pengesahan, surat pernyataan, abstrak, 9 kata pengantar, 12 daftar isi, 14 daftar tabel, 15 daftar gambar, dan bab 1 pendahuluan, bab 2 peninjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup, terakhir daftar pustaka dan laporan. Next, pendahuluannya ini analisis terhadap laporan keuangan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan guna mengambil keputusan ekonomi dan nilai prestasi manajemen. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Oke. Terbelakangnya rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dapat dalam penelitian ini adalah bagaimana arus kas terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan dana. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui kemampuan arus kas dalam meningkatkan pengelolaan dana. Manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Yang manfaat teoritisnya bagi peneliti menambah pengetahuan tentang arus kas, bagi pihak lain sebagai acuan bagi penulis ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang arus kas.
Manfaat praktisnya, hasil penelitian dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan kepada pihak perusahaan dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Ini laporan keuangan, ini pengertian laporan keuangan yang tadi saya jelaskan. Ini tujuan laporan keuangan itu. Terus ini komponen laporan keuangan. Next, metode laporan keuangan, langkah-langkah perhitungan lengkap ini ya, analisis laporan arus kas operasional, arus dana, arus kas terhadap bunga, rasio cakupan kas terhadap utang lancar, rasio pengeluaran modal, total utang, rasio. Oke. Ini efektivitas pengelolaan kas, pengertian efektivitas. Ada kemampuan suatu perusahaan untuk mencegah menjadi suatu kesalahan pada perkiraan dana. Next, pengawasan ini prinsip-prinsip pengelolaan kas, pengawasan terhadap kas, terus pengawasan pengeluaran kas. Terus ini metode penelitiannya, jenis penelitiannya itu tentang arus kas di PT Bukit Sejahtera. Oke sih, hasil penelitiannya, langsung aja ke penelitiannya kali ya. Ini struktur organisasi PT Sejahtera, komisaris, dirut, direktur, manajer. Ini laporan keuangannya ya. Laporan keuangan PT Bukit Sejahtera 2017 ke 2016. Total aktifanya meningkat. Pasipa atau utangnya juga meningkat. Next, ini laporan laba ruginya. Jelas menurun karena tadi pasipanya meningkat. Next, laporan arus kas. Ini laporan arus kasnya, ini arus kas operasi, ini investasi, ini pendanaan atau finance. Ini analisis arus kas AKO. Ini rumus AKO ya, jumlah arus kas operasional dibagi kewajiban lancar. Ini rasio cakupan arus dana. Ini CKB-nya, ini CKB-nya ya. Cakupan kas terhadap bunga, ini CKHL. Cakupan kas utang lancar. Ini PM-nya. Oke sih. Ini rekapitulasi rasio arus kas. Ini kesimpulannya, analisis arus kas dan pengelolaan untuk meningkatkan aktivitas penggunaan dana PT Bukit Sejahtera tahun 2016 sampai 2017. Kesimpulannya, yang pertama, setelah dilakukan analisis pengukuran kerja laporan keuangan perusahaan dan diketahui bahwa rasio arus kas PT Bukit Sejahtera selama 2016 sampai 2017 berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat di mana analisis rasio laporan arus kas yang menggunakan dari 8 alat analis rasio. Tingkat likuiditas yang kedua, tingkat likuiditas yang dimiliki PT Bukit Sejahtera bisa dikatakan dalam keadaan efektif. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan penjualan yang mengakibatkan bertambahnya kas pada arus kas operasional, sehingga perusahaan mampu memenuhi segala kewajiban lancarnya.
Tingkat fleksibilitas keuangan PT Bukit Sejahtera jika diukur dari rasio arus kas bersih menunjukkan keadaan kas bebas yang ada di perusahaan mencukupi untuk melakukan investasi. Namun jika ditinjau dari hasil rasio kecukupan kas arus kas, jika bisa memberikan gambaran karena perusahaan ini melakukan pembayaran bunga maupun pengeluaran modal. Jadi perusahaan ini enggak melakukan pembayaran bunga ataupun pengeluaran modal selama 2016-2017 ya. Ini saran dari penulis. Yang pertama, perlu lebih memberi perhatian dan penyusunan arus laporan kas karena kas sangat membantu perusahaan untuk menyusun strategi untuk menghindari kebangkrutan. Yang kedua, dari perhitungan rasio arus kas operasional menunjukkan bahwa nilai 1 yang berarti bahwa sejauh ini perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban lancar, sehingga perusahaan harus terus berusaha meningkatkan kinerja agar likuiditasan perusahaan itu bisa tetap bertahan lama ya. Ya sih. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana perusahaan, PT Bukit Sejahtera perlu mencari tambahan dana untuk ketersediaan kas, bisa berasal hutang jangka panjang ataupun kegiatan pendanaan dan investasi yang dapat memberikan tambahan saldo kas yang ada pada PT Bukit Sejahtera. Ini daftar pusakanya lengkap. Ini CV-nya ya. Oh enggak. Ini laporan arus kas. Ini laporan keuangannya ini. Laporan keuangannya ini. Ini laporan liabilitas. Laporan ekuitas, laba rugi. Ini tadi yang saya bilang arus kas operasional. Ini arus kas investasi. Ini arus kas finance. Ini ya segitu aja review saya tentang skripsi dari Kak Sumarni. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau salah sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.